akan menjadi inspirasi bagi kita sejarawan muda tentunya untuk menyelesaikan kuliah S1 kita agar bisa terlihat lebih cerah lagi ke depannya, seperti itu ya Bapak ya. Kayaknya peserta kita sudah standby juga, langsung saja kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Langsung saja Bapak, kita mulai sesi yang kedua dengan menjadi entrepreneur dalam berbagai bidang. Silakan kepada Bapak Letkol CAJ Jenny Akmal MSI, waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ketua IKA UNAN, Ibu Imelda, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Pak Erwandi. Bapak izin mohon maaf sebentar Bapak. Mohon maaf kameranya bisa diaktifkan Bapak agar kita bisa melihat. Oke, sudah terlihat wajah Bapak. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Silakan lanjutkan kembali lagi Bapak. Kemudian para pembicara yang lainnya, selamat siang. Saya langsung aja kepada materi. Yang jelas bahwa sesuai dengan pengalaman saya, bahwa sebetulnya peluang itu bagi mahasiswa sejarah, baik peluang yang ada di pemerintahan maupun peluang yang kita buat sendiri atau peluang yang ada di luar pemerintahan, itu sangat banyak sekali. Dengan syarat bahwa kita memang sudah mempersiapkan diri kita di awal semester 2 pertama itu sampai saat kita sudah tamat, saat kita di wisuda. Cuman persoalannya adalah bahwa kita tidak pernah melihat peluang itu ada. Contohnya saya di Angkatan Darat. Nah, setelah saya di Angkatan Darat, itu generasi sebelumnya tidak tahu itu bahwa peluang itu ada. Setelah saya masuk di Angkatan Darat waktu tahun 92, itu generasi selanjutnya tiga peluang setiap tahun untuk sarjana sejarah itu semuanya diisi oleh UGM, UI, kemudian universitas-universitas top lainnya yang ada jurusan sejarahnya. Oleh Andala sudah mulai berkurang. Kenapa berkurang kalau saya lihat? Karena dia tidak melihat peluang itu ada di sana itu. Kalau melihat peluang itu mungkin ada lewat media, mungkin ada lewat jaringan. Nah, itu persoalannya. Umpamanya dimulai tahun 2000 ada saya lihat ini ada peraturan Kasat nomor 10 tahun 2021, itu tanggal 9 November tahun 2021. Itu saat sekarang nanti mulai tahun 2022 akan diberlakukan namanya bintal jarah kodam. Kodam yang ada di Indonesia itu ada 16. Kemudian tersebar kepada koremnya ada sekitar 48 korem. Di kodam itu, di sejarah kodam ada peluang masing-masing kodam dua kali, masing-masing kodam ada 5 kali 80 itu berapa? 5 kali 16 berarti 80. Di korem ada 2 peluang untuk pamanya, perwira muda, baru tamatan sarjana 2 kali 96. Setiap tahunnya diterima 3 orang. Nah, ini tidak ada peluang. Di pikiran kita selama ini kan militer itu persoalannya, di pikiran kita persoalannya di dalam a priori kita bahwa itu pendekatannya adalah pendekatan security approach. Padahal enggak. Militer saat sekarang adalah militer yang lebih mengedepankan pendekatan knowledge bagi mereka-mereka yang dari sarjana. Untuk itu, kalau menurut saya, maka kita harus bangun jaringan gitu. Sebelum ada itu diumumkan di media, maka kita harus membangun jaringan dengan alumni dengan para senior yang ada. Membangun jaringan artinya menurut saya jangan sampai tiba-tiba. Tapi harus dibangun jaringan itu sejak awal, membangun jaringan. Kalau dalam ilmu psikologi komunikasi itu namanya merawat hati seseorang. Nah, umpamanya momen-momen dia ulang tahun, atau momen-momen dia dikasih promosi jabatan, atau momen-momen dia di mana dapat penghargaan, atau momen kita adik-adik ini harus
oh selamat ulang tahun, atau selamat dapat penghargaan, selamat naik pangkat. Itu adalah cara merawat hubungan dengan alumni. Tidak tiba-tiba itu. Dan itu pernah saya lakukan. Ketika saya di Kodam 2, kemudian saya mengajar jadi dosen juga di sana, dosen jurnalistik dan komunikasi dan sejarah. Di Tarbiyah saya ngajar sejarah. Ketika ada alumni Andalas, sejarah Andalas mau menjadi dosen di sana, maka mata kuliah sejarah saya kasihkan sama dia. Saya menghadap kepada dekan. Saya menghadap kepada ketua jurusan sejarah di YIN Raden Patah. Saya serahkan itu pada adik-adik itu. Kemudian komunikasi dan jurnalistik waktu itu saya serahkan pada orang Pasaman. Karena waktu itu ditelepon oleh seorang dosen yang ada di sejarah Andalas. Nah, itu bagaimana kita membangun jaringan itu. Itulah yang kita harus belajar sama orang Yahudi. Orang Yahudi, walaupun dari negara A dengan negara B berbeda, tetapi dia bangun jaringan itu. Walaupun bahasa sekarang coba contoh di Pussejarah TNI, alumni sejarah UNAN hanya tinggal 2. Di Dinas Sejarah, alumni sejarah UNAN saya satu-satunya. Tetapi alhamdulillah karena dosennya sudah mempersiapkan mahasiswanya seperti saya, maka dengan siapapun saya mampu bersaing dengan alumni UI, Unpad, UGM, kita mampu bersaing dengan Andalas. Contohnya ketika ada tawaran untuk menjadi editor di Australia, di Sydney. Nah, dari Andalas satu-satunya saya berhasil lolos, walaupun bahasa Inggris saya tidak begitu bagus. Nah, itu yang harus kita bangun. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan mahasiswa adalah dia mahasiswa lupa itu, bahwa dia hanya menyiapkan dirinya secara akademis. Padahal pada saat di pekerjaan, maka mahasiswa tidak hanya ditanya persoalan akademis. Akademis hanya sekitar 10% lah. Tetapi bagaimana cara dia menjawab, bagaimana body language-nya, bagaimana komunikasinya, bagaimana yang lainnya. Umpamanya ada ujian tentang psikotes, bagaimana tentang itu tidak ada hubungan dengan sejarah. Tapi hubungannya adalah apa kegiatan kita selain dari kuliah pada saat menjadi mahasiswa sejarah. Umpamanya ikut organisasi apa, kemudian bagaimana pendapat Anda tentang ini, bagaimana apa bacaan Anda di luar baca media Anda, kemudian bagaimana pendapat Anda kita tentang berbagai banyak macam hal yang multidimensional. Nah, itu ditanyanya. Itu tentu tidak ada di pelajaran sejarah, tidak ada di pelajaran di mata kuliahnya gitu. Nah, untuk itu saya sarankan pada para mahasiswa itu kita harus banyak kegiatan-kegiatan di ekstra. Kalau saya dulu umpamanya contohnya, ini kan kita bukan persoalan teori dan konsep, tapi bagaimana kalau dulu habis kuliah saya pergi ikut organisasi HMI. Kemudian sorenya saya menulis di Senggalang. Malamnya kita diskusi dengan berbagai macam hal, tidak hanya tentang sejarah, tapi juga tentang politik gitu. Karena memang satu aspek itu ditinjau dari multidimensional, apalagi apa yang dikatakan oleh Sartono itu bahwa itu memang kajian sejarah itu semakin objektif itu harus ditinjau dari multidimensional approach gitu. Kemudian yang ketiga, ada juga yang kita lupakan, ada media terakhir yang kita tidak manfaatkan untuk memperkenalkan, mempromosikan diri kita kepada publik luar. Pokoknya membuat tesis, membuat skripsi. Membuat skripsi itu sebetulnya jangan hanya berpikiran cepat tamat menurut saya. Carilah materi-materi yang materi itu bisa mengantarkan diri kita, memperkenalkan diri kita, mempromosikan diri kita, mengkomunikasikan diri kita kepada orang lain, lembaga lain, publik lain gitu. Yang itu tentunya hubungannya dengan bagaimana dia nanti percaya pada kita bahwa kita itu berhak atau layak diterima di lembaga dia. Contoh saya dulu mengambil skripsi itu tentang malari. Saya belum pernah ke Jakarta, saya belum kenal sama si Hariman.
Kemudian saat dengan terpaksa walaupun tidak punya uang, terpaksa harus pergi ke Jakarta, mewawancarai Muhtar Lubis, Sahril, Depo Alam, ya, dan setelah saya tamat, dia menjadi orang-orang yang top, elit-elit nasional, sehingga hampir semuanya Muhtar Lubis menawarkan saya kerja, Sahril menawarkan kerja, kemudian Depo Alam menawarkan kerja. Tapi memang garis tangan akhirnya saya berada di tentara. Itu yang tidak kita manfaatkan. Memang itu kata Arnold Toynbee, challenge and response. Memang tantangannya besar. Besar. Selama 3 jam saya di ospek oleh Hariman pada saat wawancara. Namun setelah itu semua biaya skripsi saya dibiayai oleh Hariman Siregar yang memiliki, yang membawa, yang menjadi direktur klinik Barunai. Kemudian dibiayainya semuanya, transportasi saya pulang pergi lewat Garuda dia biayainya. Kemudian setelah itu dia menawarkan pekerjaan juga Hariman di Baruna menjadi humasnya. Nah, coba bayangkan, kalau kita tidak memperkenalkan diri kita pada orang lain, maka orang lain tidak tahu siapa sih kita itu. Setelah kita melakukan komunikasi, dialog dengan mereka-mereka itu, ternyata mereka percaya, oh inilah orang yang akan membantu saya. Kata orang Minang kan, karantau madan dahulu babungo babuai balon. Karantau bujang dahulu di kampung begono balon. Karena kalau di kampung itu kan hanya dikatakan bagak kandang kan. Nah, kita harus berani merantau. Carilah skripsi dengan tema-tema kontemporer. Karena tema-tema kontemporer, maka orang yang akan kita wawancarai, narasumber kita pasti orang-orang yang pada saat itu menjabat, pada saat itu eksis, pada saat itu establish, maka dia nanti akan tanpa kita minta, pasti dia yang akan menawarkan. Nah. Kemudian kita juga bisa membuat peluang. Ada tren saat sekarang di mana orang-orang ingin dibuatkan biografi dia. Dia ingin dibuatkan biografi. Banyak orang. Terakhir saya membuatkan biografi menulis biografi seorang saudagar kecil, ternyata sangat inspiratif sekali. Nah, namun karena kita keterbatasan tidak bisa kita layani semuanya. Kalau adik-adik semuanya punya kemampuan menulis yang bagus, maka pasti semua orang ingin dibuatkan biografinya. Karena memang diakui bahwa apa kata Maslow, bahwa kebutuhan manusia keenam itu adalah aktualisasi diri. Orang membuat biografi itu karena ingin mengaktualkan dirinya kepada publik gitu. Nah, dia tidak butuh itu berapa dibayar, berapa mengeluarkan uang. Nah, ini yang harus kita jadikan patokan. Dan itu harus kita asah sejak dari awal kuliah menulis itu. Menulis itu tidak hanya persoalan, tidak hanya urusan genetis, tapi juga sosiologis. Kalau genetis, bapaknya penulis, anaknya penulis. Kalau bapak saya tidak penulis. Tapi karena diajarkan, ditantang oleh para dosen-dosen kayak Pak Herwandi, kemudian Pak Zayardam, kemudian itu para penulis-penulis Senggalang semua, kita akhirnya termotivasi. Tibalah Wesel datang ke rumah, kadang-kadang datang ke kampus, kadang-kadang datang ke kos, orang tetangga semuanya tahu bahwa ada Wesel, kan? Si Jenny Akmal punya dapat Wesel dari Singgalang, kan bangga kita. Tidak banyak orang diberikan kepercayaan oleh Pimret Singgalang memuat tulisan di halaman depan namanya komentar sosial. Salah satunya adalah Jenny Akmal, alumni sejarah. Ketika saya menjadi dosen itu disebab dosen jurnalistik dan komunikasi itu pun dipercayakan karena tulisan saya banyak keluar di salah satu grup Kompas Gramedia, kemudian diminta oleh rektor. Nah, jadi di situ kita harus mengasahnya dari sekarang. Kalau tidak kita asah, kadang-kadang kita takut. Hilangkan rasa takut, hilangkan rasa minder, hilangkan rasa tidak percaya itu. Kalau tulisan kita sudah punya brands di media, maka apapun kita tulis pasti akan dimuat media. Nyatanya alhamdulillah sekarang sudah berapa puluh tahun saya menulis di salah satu grup Kompas Gramedia. Masih dipercaya. Padahal sebetulnya tidak
tidak apa-apanya tulisan itu. Nah, itulah yang harus adik-adik bangun gitu. Kalau adik-adik sudah membangun semuanya, maka insya Allah tidak akan banyak peluang-peluang itu ada. Banyak peluang-peluang itu tersedia, maka harus kita cari. Mungkin dengan lewat umpamanya, pernah nggak kita memanfaatkan Bang Amika Hasraf alumni berapa itu yang menjadi kabak personalianya Andri? Nggak pernah kan? Ada peluang untuk sejarah banyak di sana. Bangun dari sekarang, buat WA dengan beliau, bagaimana Bang, sehat Bang, ini. Perhatian-perhatian kecil itu, walaupun kecil hanya sebesar virus, tetapi tetap memiliki makna yang besar untuk mengikat hati para alumni itu. Sehingga nanti sebelum ada diumumkan di publik, dikasih tahu kepada adik-adiknya yang ada di jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya tentang peluang dan kesempatan itu. Walaupun peluang itu tidak ada namanya media lain namanya magang. Magang di tempat saya, magang di tempat lain, magang di Andri, magang setelah kita magang 1 tahun diangkat ikut tes, jadilah gitu. Itu tidak pernah dikasih tahu gitu. Hanya alumni-alumni yang ngasih tahu. Dikasih tahu kalau kita punya hubungan psikologis, ikatlah psikologis para alumni itu. Nah, kemudian terakhir yang harus kita itu adalah bahwa mungkin perlu kita pikirkan bahwa ada seseorang atau siapa saja namanya itu yang punya tanggung jawab untuk membangun jaring itu dengan alumni. Umpamanya apakah itu ada di jurusan, apakah itu ada di ikatan keluarga alumni, saya juga tidak tahu gitu. Itulah yang membangun terus, bangun terus. Ada yang dilakukan oleh alumni jurusan sejarah lainnya dan ternyata itu bermanfaat gitu. Umpamanya contohnya ada di Jogja namanya Yusman. Yusman itu orang Solo tapi bukan alumni sejarah. Tetapi dia senantiasa memenangkan tender kalau ada ikut tender di proyek-proyek sejarah. Pokoknya pembikinan patung, pembikinan relief, pembikinan storyline, membuat museum. Terakhir dia menang juga ikut tender di Istana Negara membuat di tempat saya di pembuatan museum relief patung itu dia menang juga. Dia orang Solo. Kalau mau magang dengan dia alumni sejarah kalau terbangun pernah saya kasihkan sama Bang Dr. Nofri Asman HP beliau. Nah, itu kan bisa dia bisa magang. Banyak peluangnya itu. Peluangnya banyak. Jadi jangan dipersempit pikiran kita karena kita tidak tahu gitu. Nah, maka untuk itu media ini bagus, saya salut dengan IKA ini, saya salut dengan yang dilakukan oleh jurusan, dilakukan oleh fakultas, salut saya itu. Nah, untuk itu jangan sampai ini selesai itu. Ini adalah awal untuk membangun jaringan. Bangunlah jaringan itu dengan semuanya. Emil yang wartawan itu kan dulu di Seripo wartawan. Itu dia di tempat saya tinggal kemudian tesnya kemudian karena saya penulis Seripo saya tanya si Emil bagaimana. Nah, jadi kayak saya menulis biografi itu senantiasa menulis biografi orang-orang kalau nanti kita terbangun ada beberapa kegiatan yang bisa saya kasihkan pada adik-adik. Umpamanya ini nanti kita akan membuat tentang bagaimana buku nanti mungkin triwulan pertama 2021 penelitian tentang bagaimana operasi penumpasan PRRI di Sumatera Barat. Nah, itu ada anggarannya, nanti ada wawancara, nanti kalau mau magang, nanti beberapa orang saya minta tolong bantuan untuk wawancara pada pelaku sejarah. Saya pikir itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan awal ini. Jadi kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Bapak ya. Tentunya banyak sekali pengalaman dan juga hal-hal yang bisa kita ambil dari Bapak Letkol kita, ya, karena mungkin tadi Bapak menyebutkan, dari sekaranglah kita harus bisa membangun jaringan itu dengan alumni. Kedekatan psikologis bisa dibangun dari sekarang gitu ya Bapak ya. Bukan hanya kita yang didatangi, bahkan kita mencari senior-senior di sana, alumni-alumni di sana, untuk bisa mendekatkan diri dan juga bisa mencuri ilmu dari mereka yang telah sukses. Dan juga untuk teman-teman semua harus pahami dan percaya dengan kemampuan diri Anda sendiri. Baik, luar biasa sekali. Langsung saja kita ke pemateri yang kedua. Berikutnya dari Bapak Profesor Dr. Herwandi Empum. Terima kasih sekali lagi Kiki ucapan kepada Bapak Letkol CAJ Jenny Akmal MSI. Dan kita sudah tersambung dengan Bapak Herwandi. Halo, selamat siang Bapak. Baik, Baik, selamat siang. selamat siang. Apa bisa Sebelumnya, saya share screen bisa nggak? Bisa Bapak. Sebelum itu Kiki akan membacakan biodata Bapak terlebih dahulu dan juga prestasi. Baik ya Bapak ya, izin ya Bapak. Silakan. Baik, nama Profesor Dr. Herwandi M. Hum, lahir di Balimbiang, Tanah Datar 1962. Dan pendidikan S1-nya itu di S1 jurusan Sejarah Universitas Andalas pada tahun 1987. S2-nya di Arkeologi Universitas Indonesia tahun 1994. S3-nya Arkeologi Universitas Indonesia tahun 2002. Karir yang beliau tempuh dari awal merintis karir hingga sekarang yaitu sekretaris jurusan sejarah pada tahun 1992 hingga 1997. Direktur Pusat Kajian Sejarah Sosial dan Budaya Universitas Andalas pada tahun 2002, Kepala Pusat Studi Humaniora UNAN tahun 2003, Kepala Kantor Pariwisata dan Sawah Lunto Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 sampai 2006. Kita ambil segi positifnya saja yang kita pergunakan untuk pengembangan diri kita sendiri. Nah, yang kemudian adalah supel. Supel di sini maksudnya mungkin kita harus dalam melaksanakan bisnis itu pasti adalah beberapa tantangan atau kita ketemu dengan beberapa orang pribadi yang bermacam ragam latar belakang, berbagai macam suku yang mungkin dalam hal ini kita harus bisa menahan emosi karena yang namanya kita berbisnis, kita akan men-sharing atau menjual segala sesuatunya kepada orang lain. Kita harus bisa mempunyai pribadi yang kuat, harus bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang mungkin bisa memancing emosi kita di satu sisi. Oke, next. Nah, bagaimana menumbuhkan mental wirausaha? Seperti saya buka sekolah musik. Nah, ini ada proses pertama adalah belajar. Belajar itu memang kalau saya itu belajar musik memang dari kecil. Jadi hal inilah yang menjadi basic saya untuk membuka sebuah sekolah musik dan berkelanjutan hingga sekarang. Dan ini adalah salah satu pengembangannya di sini untuk musik ini saya bisa membuat sebuah grup band, saya bisa mempunyai studio band, dan saya bisa memasarkan produk-produk saya kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Yang kemudian adalah berlatih. Berlatih ini misalnya kita sudah merasa passion kita misalnya di bidang misalnya Rifki kayak Kiki, dia itu kan penyiar. Nah, berlatihlah dengan lebih banyak lagi kita mencari sumber-sumber untuk membuat kita menjadi lebih perfect dalam suatu bidang. Misalnya itu kita mempunyai tutor yang bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik. Tetapi berlatih saja tidak cukup kalau kita juga tidak punya kemauan dalam hal ini. Karena berlatih itu juga butuh kemauan. Kalau hanya berlatih tidak ada kemauan, tidak akan jadi. Nah, kemudian bertindak. Bertindak itu adalah lanjutan dari berlatih tadi. Setelah kita punya ilmu, kita belajar, kemudian kita berlatih, kita mempunyai bertindak apa yang kita kerjakan. Hal apa yang akan kita perbuat dalam hal ini untuk kedepannya. Kita sudah punya ilmu ini, kita
apa yang akan kita kerjakan sehingga kita bisa lebih mengembangkan ilmu yang kita punya itu. Nah, kemudian juga sukses yang berkelanjutan. Kita akan tetap pada satu bidang yang memang itu adalah kita di situ. Istilahnya dalam tanda kutip ini adalah dunia kita gitu. Nah, tidak tertutup kemungkinan ini akan menjadi hal yang menjadi pekerjaan kita yang pokok. Karena kalau saya menganggap pekerjaan itu tidak harus selalu di belakang meja, tidak harus selalu menjadi seorang seorang yang menjadi kalau sekarang mungkin beberapa kita bekerja di suatu instansi atau apa, kita bisa juga membuka lapangan usaha untuk orang kita yang membuka peluang supaya sekeliling kita dan orang-orang yang satu minat dengan kita bisa juga untuk berkreasi di tempat kita. Oke, next. Nah, ini adalah identifikasi peluang usaha baru. Bagaimana seorang pengusaha memanfaatkan peluang melalui sebuah usaha baru. Komponen utamanya adalah sumber daya manusia dan non-manusia. Nah, sumber daya manusia itu termasuklah kita dan orang-orang yang bekerja dengan kita. Bagaimana kita memanagenya, bagaimana kita menganggap orang itu tidak hanya bekerja untuk kita saja, bagaimana orang bekerja itu akan senang membantu kita. Nah, itu ada sumber daya manusia yang harus kita harus kita revisi setiap hari. Kita harus bisa membuat komunikasi yang bagus dengan mereka. Dan non manusia itu termasuklah media-media online ini. Kalau kita punya produk, kita pasarkan secara online, kita harus rajin untuk mengeluarkan misalnya di Facebook sehingga orang akan mengenal produk-produk yang kita hasilkan. Kemudian adanya peluang. Nah, peluang ini akan ada apabila kita punya link yang bagus keluar. Link itu akan tercipta tidak terlepas dari supel tadi. Nah, kalau kita supel, kalau kita belum apa-apa sudah merasa kita yang hebat, kita nggak perlu orang itu, peluang akan sulit kita dapat. Nah, kemudian ada manajemen tim. Manajemen tim ini adalah bagaimana kita mengorganisir sekelompok manusia yang bekerja untuk memasarkan produk kita. Nah, itu yang harus kita lebih lebih pendekatan ke mereka supaya mereka juga merasa ikut serta dalam memasyarakatkan produk yang kita punya. Next. Nah, cara mencari peluang wirausaha. Nah, ini mungkin agak ini ya buat adik-adik yang memang berminat untuk wirausaha atau membuka apa saja, bisa saja membuka konsultan atau seperti Bapak Erwandi bilang tadi, ada ide-ide yang timbul dari history ini kita bisa kembangkan. Seperti salah satunya Bapak Erwandi dengan baju batiknya, bisa saja adik-adik mengembangkan atau teman-teman sekalian mengembangkan dengan hal-hal lain yang bisa kita ambil untuk menjadikan semacam usaha. Jadi seperti misalnya kita dalam batik itu, Pak Erwandi kan punya dalam baju batik, kita apa salahnya kita nanti mengembangkan punya beliau itu dalam tas batik atau cenderamata lain yang kita bisa kembangkan. Jadi bisa saja kita, Bapak Erwandi kan bekerja sama dengan UMKM, nah kita bisa juga mungkin bisa ikut dalam link beliau untuk memasyarakatkan produk-produk batik dari beliau. Nah, mengembangkan ide ini sangat perlu sekali, karena ide itu akan muncul dari isi kepala kita sendiri yang akan keluar dari kita. Nah, ide itu kalau bisa kita bisa memixnya dengan beberapa macam produk orang lain. Kita mungkin punya satu ide, nah kita mixkan, kita akan menjadi ini produk kita. Nah, jadi itu kita punya suatu suatu insting untuk menangkap apa yang akan bisa kita gabungkan untuk suatu produk yang akan kita hasilkan. Nah, kemudian menangkap produk atau jasa yang paling dibutuhkan. Nah, saya itu dengan latar belakangnya seorang guru piano, saat ini saya juga owner Dapur Savero namanya. Nah, Dapur Savero ini munculnya ketika saat pandemi COVID. Nah,
saya sebenarnya hobi memasak ini tidak dari dulu ya. Mungkin Pak Erwandi bisa tahu saya itu bagaimana saya waktu kuliah, bagaimana apa yang saya kerjakan itu habis waktu itu dengan teman-teman segala macam. Sehingga teman-teman kalau bilang, si Dede memasak, nah itu satu pertanyaan yang selalu muncul, yang selalu muncul. Nah, tapi ketika kita berubah posisi menjadi seorang ibu rumah tangga, itu harus, kalau di orang Minang itu harus. Nah, saat itu kita itu ya, apapun kita tidak bisa terlepas dari feeling dan seni, termasuk juga mungkin memasak ini. Nah, ini munculnya Dapur Savero itu ketika pandemi, teman-teman yang terpapar COVID, mereka tidak bisa masak, dan mereka juga saudaranya tidak bisa masak, akhirnya order ke saya. Nah, akhirnya itulah yang berkembang sampai saat ini. Jadi mungkin saya juga menerima beberapa instansi yang kalau mereka rapat, saya juga menerima produk nasi kotak atau apa gitu. Nah, kemudian juga di saat pandemi juga ini mungkin manfaat dari ini ya, hikmah dari pandemi, saya menjadi moderator yang pembicaranya adalah dokter. Saya seorang lulusan sejarah dengan latar belakang sejarah, saya masuk ke dalam dunia ilmu kedokteran yang mungkin saya hanya tahu kecil ya, karena mungkin dari teman-teman bisa. Tapi ini adalah tantangan buat saya. Kalau saya berpikir tantangan itu adalah kesempatan, kesempatan untuk menunjukkan loh kita ini bisa apa tidak. Kita coba dulu. Nah, ternyata sejalan seiring dengan waktu, saya bisa mengikuti alur yang ada di saat itu. Nah, sampai hari ini saya tetap jadi moderator dari acara-acara tentang penyakit, tentang COVID, tentang vaksin. Yang saya petik itu adalah link yang saya buat, link yang saya kumpul dari beberapa orang profesor, beberapa orang dokter, sehingga kita bisa juga memberikan edukasi ke orang sekeliling dan teman-teman. Nah, ilmu itu akan bersambung. Nah, itu yang saya dapatkan. Kemudian memahami potensi diri. Nah, itu saya bilang tadi, yang tahu diri kita itu adalah kita sendiri. Karena nanti orang akan bilang, misalnya seperti Ki, di samping Kiki jadi penyiar, kita jualan ini. Nah, Kiki tidak punya passion untuk jualan, tidak punya, hanya passionnya di sini. Kita jangan memaksakan diri, karena membuang waktu. Kita harus tahu passion kita di mana. Nah, itu yang kita manfaatkan waktu secepat mungkin untuk bisa menjadi seseorang yang bisa membuat dirinya bermanfaat untuk orang sekitar dan bisa mengoptimalisasi dirinya. Kemudian memahami kondisi ekonomi. Nah, memahami kondisi ekonomi ini tidak terlepas dari apa ya kita usahakan dan kemana usaha kita itu akan kita pasarkan. Contohnya kondisi ekonomi sekarang misalnya di saat pandemi COVID, masalah keuangan dan ekonomi itu agak mulai menurun, kegiatan orang tidak seperti biasanya. Nah, saya terimbas itu adalah dengan menurunnya murid yang biasa sekian banyak, akhirnya hanya sekian orang. Nah, itu. Sekarang bagaimana saya mengembangkan supaya orang tetap belajar. Manfaatkanlah teknologi tadi dengan saya mengajar secara online, dengan video call. Nah, di saat itu, grafiknya sudah mulai menaik lagi, dan kita juga bisa memasarkan diri kita melalui media-media online itu. Dan akhirnya, alhamdulillah setelah COVID ini sekarang melandai, malah muridnya balik lagi dan ada pindahan dari tempat les lain yang ingin belajar dengan saya, karena dia sudah melihat bagaimana kita punya kualitas yang kita buat di dalam Facebook kah atau Instagram kah. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, kemudian memiliki akses wirausaha. Memiliki akses wirausaha itu mungkin kita tidak terlepas dari link-link dan orang sekeliling kita. Kita mencari link itu adalah orang yang tidak terlepas dari orang yang memang kita lihat itu sudah mempunyai sepak terjang yang sangat bagus dalam dunia usaha ataupun dalam dunia lainnya. Nah, kita akan masuk ke
kelompok orang itu, nah dari situlah kita bisa mengembangkan usaha-usaha yang kita perbuat. Kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Mungkin ini untuk memulai awal untuk berkomunikasi ini sangat sulit sekali. Jadi kalau misalnya kita punya suatu produk, kita tanpa bisa berkomunikasi dengan orang, itu produk akan diam di tempat, tidak akan kemana-mana, dan tidak akan berpindah tangan. Jadi berkomunikasilah, mulailah dengan keberanian, akan memulai dengan mungkin adik-adik bisa menuliskan hanya beberapa kalimat yang mulai untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang. Nah mungkin hanya itu saja, tapi lama-lama itu akan terjadi pengembangan dari kalimat tersebut. Kita akan punya percaya diri yang kuat, dan akhirnya kita bisa untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Oke, next. Nah, kegagalan dalam memilih peluang bisnis baru. Yang pertama itu adalah rasa optimis yang berlebihan. Nah, ini untuk generasi milenial ini sepertinya sangat banyak lagi. Semua mau dijajal, semua mau dibuat, tapi tidak berpikir apakah yang kita buat itu dibutuhkan tidak oleh orang saat ini. Apakah yang kita buat itu memang timbul dari hati kita sendiri. Karena semuanya dengan niat yang baik itu akan jalan dengan baik. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, itu tidak akan jalan dengan baik. Dan jangan berangan-angan dulu kalau menghitung-hitung hasil, angan-angan, oh kalau kita udah jalan 2 bulan, hasilnya segini. Kalau kita jalan segini, jangan berpikir begitu dulu. Kita jalani saja, kalau memang itu memang jalan untuk kita diberikan Allah, itu akan bagus jalannya. Nah, kemudian adalah kurang hati-hati. Itu saya bilang tadi terkait lagi dengan dengan leading kita juga, karena terlalu kita jor-joran, akhirnya kita akan rugi sendiri. Kemudian gegabah dalam membuka usaha baru tidak memperhitungkan kemungkinan akan dihadapi. Bisnis industrinya mulai jenuh. Nah, kita masuk kepada orang tidak memerlukan lagi produk tersebut, kita baru memulai. Nah, itu kan tidak mungkin. Makanya itu agak berhubungan dengan ketiga kegagalan dalam memilih peluang bisnis baru. Oke, next. Oke, nah ini mungkin ada proses perencanaan usaha, kita bisa langkah menentukan usahanya apa, identifikasi dulu langkahnya, bagaimana kita lihat dulu di lapangan seperti apa, kemudian kita mengorat-orat dulu ini cocok atau tidak dengan keadaan kita sekarang. Oke, next. Nah, 5 langkah membangun percaya diri. Bergaulah dengan orang yang memiliki rasa percaya diri dan berpikiran positif, dan juga memberikan aura positif dengan kita. Bukan kita menyampingkan orang yang tidak memiliki aura negatif, bukan. Kita adalah produk-produk sejarah itu produk masa lalu, tapi pola pikir jangan. Kita harus maju ke depan, ya. Nah, kita tidak boleh mundur memikir yang dulu saya begini, tidak ada lagi. Kita akan ke depannya lagi. Kemudian kenali diri sendiri. Itu sudah tadi, jangan takut mengambil risiko. Coba dan coba lagi. Gunakan self affirmation. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Itu kenapa? Karena kemauan dan niat yang baik tadi. Kemudian berproses. Tidak ada yang instan. Semua harus menjadi proses. Nah, oke. Kemudian ini semacam quote lah dari orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling muka bumi dengan menasihat kepada manusia makhluk Allah. Kita sebagai manusia yang makhluk sosial, kita juga harus berbagi kepada sesama. Oke, mungkin demikian saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan para peserta webinar kita siang ini. Kita mungkin akan berbincang-bincang lagi setelah ini dengan pertanyaan yang akan dimunculkan. Oke, terima kasih banyak Rifki. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Tadi Uni Dede menyebutkan ternyata sejarah itu bisa kemana berbagai macam lini gitu ya Uni ya, termasuk Uni Dede tadi. Di bidang musik juga dihajar, moderator dihajar juga. Sekarang sudah menjadi pengisi gitu ya Uni ya, untuk pembicara pada siang hari ini. Ya. Luar biasa. Speaker. Dan juga motivasi untuk kita semua terkhususnya gitu Uni Dede ya. Ya. Yang Kiki catat tadi dalam pembahasan Uni adalah mental berwirausaha. Tadi Uni bilang ada belajar, berlatih, bertindak, dan sukses berkelanjutan. Yang paling penting lagi kalau tambahan dari Kiki, menurut Kiki adalah branding diri gitu ya Uni ya. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi diri kita
kita sudah tahu siapa diri kita dan kita bisa mengarahkan diri kita ke depannya. Dan kutipan yang Kiki ambil tadi dari Uni Dede adalah keadaan yang merubah kita, tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Gitu ya Uni ya. Ya. Dengan adanya COVID itu Tergantung tadi, kita mengarahkan. iya, Ya. pola pikir kita juga berpengaruh jadinya. Keadaan pun juga kondisi akan membawa kita, tergantung balik lagi maunya kita mengarahkan hal seperti apa, baik positif atau negatif, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ya, oke. Luar biasa. Baik. Setelah ini kita akan sebelum kita sharing session, terima kasih sekali lagi Kiki ucapkan untuk Dr. Randa Safia Mardaliati yang telah memberikan penjabaran yang luar biasa sekali tentunya bersama kita pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita dan juga kita bisa mencuri ilmu dari beliau, dan juga selain itu banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil gitu ya Uni ya. Kapan-kapan mungkin kita bisa bikin reuni akbar lagi yang sudah 2 tahun tidak berlangsung gitu ya Uni Dede ya. Biasanya bergerak itu 84. Benar ya Uni ya, 84 gitu. Baik, terima kasih banyak Uni Dede ya. Ya, terima kasih Ki. Terima kasih kembali. Dan kita ke pembicara terakhir bersama kita pada siang hari ini. Ada Bapak Wakil Bupati 50 Kota. Wow, luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali sejarah, alumni-alumni sejarah yang berprestasi, selain hanya berprestasi bidang akademik, dan juga berprestasi non-akademik. Wah, luar biasa sekali. Patut kita berbangga hati sebagai alumni sejarah. Dan ternyata sejarah pun juga bisa berbagai macam lini untuk bisa kita kerjakan tadi yang sudah Kiki bilang dan juga dijabarkan oleh Bapak Herwadi tadi. Dan kita sudah bersama dengan Bapak Rizky Kurniawan Nakasri SS. Halo, selamat siang Bapak. Sudah bersama kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang Bapak Wakil Bupati 50 Kota. Sudah bersama kita pada siang hari ini. Baik, sembari menunggu Bapak Rizky, Kiki akan membacakan sedikit CV dari beliau. Nama adalah Rizky Kurniawan. Assalamualaikum, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk membacakan CV dari Bapak ya. Izin sebentar, moderator Bapak Rizky. Sebentar. Ya. Oke. Ya, silakan lanjut dibacakan profil Bapak Rizky terlebih izin dahulu membacakan. Oke, nama beliau Rizky Kurniawan Nakasri, tempat tanggal lahir Payakumbuh 16 Januari 1987 dan sekarang menjadi Wakil Bupati 50 Kota. Pendidikan jurusan Sejarah Universitas Andalas tahun 2005 hingga 2010. Karir yang beliau tempuh dari awal hingga sekarang adalah Kepala Diklat Rasimen Mahasiswa Universitas Andalas, Koordinator Nasional Mahasiswa Siaga Bencana BEM SI tahun 2009 hingga tahun 2010, Koordinator BEM seluruh Indonesia wilayah Sumbagut tahun 2009 hingga 2010, Wasakjen Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Budaya dan Sastra se-Indonesia tahun 2006 hingga tahun 2003, Gubernur Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Andalas tahun 2008 hingga tahun 2009, Presiden Mahasiswa Universitas Andalas tahun 2009 hingga tahun 2010, Sekretaris Jaringan Pengusaha Muslim Kabupaten 50 Kota tahun 2012 hingga tahun 2014, Kepala Pemberdaya Ekonomi Ikatan Alumni Rasismen Mahasiswa Sumatera Barat tahun 2017 hingga 2018, Bendahara Umum Ikatan Alumni Sejarah Universitas Andalas tahun 2018 hingga tahun 2022, dan Ketua Pengurus Yayasan Serumpun Sejarah. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali tentunya karir dan juga prestasi-prestasi dari Bapak Rizky, ya Bapak ya, tentunya kalau dibacakan banyak sekali waktu menghabiskan untuk membacakan karir. Nah, sebelum itu, apakah pada siang hari ini sudah siap untuk memberikan masukan ataupun wejangan kepada kita semua gitu Bapak? Sembari menunggu Bapak Rizky-nya. Sudah ya, siap Bapak? Izin, moderator, kita menunggu sebentar karena berhubung tadi Bapak Rizky baru saja tiba di rumah. Beliau dari perjalanan dari Pekanbaru, jadi sekarang sedang siap-siap. Insya Allah sudah dipanggil. Mohon tunggu sebentar. Siap, sembari itu Kiki akan membacakan berterima kasih dulu untuk sponsorship kita yang telah mendukung kegiatan dari IKA Sejarah UNAN ini dari Semen Padang. Ada dari AET Travel Indonesia, PT Penjuru Wisata Negeri, BPNB, Badai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, dan juga Minang Lab.
support by Equator Media, ada JC Institute, ada Zapero Musik, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan DPP IKA secara UNAD. Selain itu, Kiki ingatkan juga kepada seluruh peserta dan juga partisipan, kita tentunya mempunyai giveaway ya. Biasanya kalau giveaway ini pasti pada tertarik untuk ingin bertanya, berebut untuk bertanya. Hadiah yang pasti itu insya Allah gitu ya, itu naik haji, tapi bagi yang mampu. Nah, kalau yang nggak mampu mungkin bisa tabung dulu uangnya untuk bisa naik haji atau umroh gitu ya. Bisa ke AET Travel, itu punya alumni sejarah juga. Jadi untuk seluruh partisipan ataupun juga yang ingin bertanya pada sesi kedua siang hari ini, langsung saja karena kita mempunyai hadiah menarik dan juga giveaway tentunya spesial. Panitia hadirkan untuk seluruh teman-teman semua yang ingin bertanya. Nah, tadi kita telah mendengarkan jabaran dari Bapak Letkol CAJ, Jenny Akmal MSI, ada Profesor Dr. Herwandi M. Hum, ada Dr. Anda Safia Mardaliati, dan ini dia Bapak Rizky Kurniawan Nakasri SS yang sudah bersama kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Udah capek sekali terlihat kali Bapak. Baru pulang dari Pekanbaru langsung kita mengikuti webinar pada siang hari ini, pasti mempunyai tenaga yang cukup banyak untuk membahas pembahasan kita pada siang hari ini. Iya Bapak ya. Tapi tetap untuk bisa memberikan inspirasi kepada seluruh kaula muda, khusus pembahasan kita pada webinar siang hari ini. Suara saya jelas ya? Jelas sekali Bapak, pembahasan kita pada siang hari ini adalah menjadi entrepreneur dalam berbagai bidang. Ya. Baik, langsung saja Kiki serahkan sesi keempat kita pada siang hari ini bersama Bapak Rizky Kurniawan Nakasri SS. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Kiki ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bersilaturahim dengan para alumni semua, dengan para dosen, kemudian dengan adinda mahasiswa. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah dan manfaat bagi kita bersama. Salawat dan salam kita doakan mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen yang berkesempatan hadir dalam kegiatan pada hari ini. Kemudian yang kami hormati juga semua alumni, terutama senior-senior, abang, udah Uni semuanya. Salam kenal juga dari saya, Kurniawan Nakasri, angkatan 2005, umur 34 tahun sekarang. Saya tamat tahun 2011, kuliah itu lebih kurang 5 tahun lebih. Kemudian yang saya banggakan, semua adik-adik mahasiswa yang saat ini masih aktif kuliah, mudah-mudahan sukses selalu. Saya pertama sekali minta maaf karena ada beberapa pengunduran jadwal dari kami tadi, karena seharusnya jam 12 saya sudah sampai di Payakumbuh, tapi karena di perjalanan antara Riau ke Payakumbuh itu ada jalan yang diperbaiki, ada tabrakan juga tadi, sehingga macet lama sekali, lebih hampir 2 jam. Nah, karena itu terlambat. Karena itu mohon maaf kepada semua alumni dan adinda semua. Saya di jalan tadi memperhatikan beberapa presentasi-presentasi yang dipaparkan oleh senior-senior kita, oleh dosen-dosen kita, dan saya melihat beliau-beliau menggunakan slide presentasi sungguh sangat bagus. Tapi saya minta maaf karena tidak bisa menggunakan slide. Namun karena materi ini rasanya adalah materi yang saya lakukan setiap hari, jadi ini hanya bertukar pengalaman saja dengan adinda semua, dengan para alumni semua. Jadi karena itu saya pikir tidak perlu menggunakan slide, karena saya hanya akan bercerita tentang pengalaman hidup
apa yang saya lakukan sejak waktu kuliah sampai hari ini. Jadi Adinda dan Abang dan Uni senior yang saya hormati, saya memulai bisnis itu pada tahun 2007 dan itu memang dari nol sekali. Kami masuk tahun 2005 jurusan sejarah, kemudian memulai bisnis itu pada tahun 2007. Saya selalu membangun bisnis itu dengan kawan-kawan. Nah, yang paling banyak itu bergabung itu dengan kawan satu jurusan namanya Nasution. Kami selalu bersama-sama, apa saja bisnis yang kami bangun selalu bersama-sama. Dan memang dimulai dari sesuatu yang sederhana dan sesuatu yang kecil mungkin kalau dilihat sekarang. Tapi kalau pada saat kami waktu itu, apa yang kami lakukan itu rasanya sudah besar. Yang pertama itu yang betul-betul kami mulai dari nol itu jualan roti bakar kami dulu. Pertama kali tahun 2007. Ada beberapa gerobak-gerobak yang kami kelola, ada di UPI, di Pasar Baru dan sebagainya. Kemudian beranjak sedikit, ada modal sedikit, kami naikkan, kami buat bisnis budidaya jamur tiram. Tahun 2007 juga kalau saya tidak salah sampai tahun 2010. Alhamdulillah ketika kami kelola itu bisa memproduksi dengan hasil produksi itu paling besar di Sumatera Barat. Namun karena bisnis ini kami pandang sulit untuk ditumbuhkan dalam skala yang besar, maka tidak kami lanjutkan. Padahal pada saat itu sudah termasuk yang terbesar di Sumatera Barat. Lalu pada tahun 2010 kami membangun bisnis baru dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang. Nah, itu bisnis dalam bidang perjalanan wisata, kemudian haji dan umroh. Dan insya Allah saat ini menjadi salah satu perusahaan haji dan umroh terbesar di Sumatera. Kami punya kantor cabang lebih dari 90 cabang sampai hari ini alhamdulillah. Tapi 2 tahun kemarin tiarap. 2 tahun kemarin tiarap, tapi alhamdulillah secerca harapannya itu sudah ada lagi pada Desember ini insya Allah. Nah, Adinda yang saya hormati, sebelum saya sedikit bicara soal bisnis, ada pengalaman yang ingin saya share itu adalah bahwa apa yang kita dapatkan, yang kita inginkan, kesuksesan kita itu dia tidak bisa turun dari langit begitu saja. Dia memang merupakan hasil dari sebuah ikhtiar daripada kerja keras yang luar biasa. Saya memulai bisnis ini sebenarnya berawal dari kehidupan berorganisasi di kampus. Bisnis ini erat sekali kaitannya dengan koneksi, dengan jaringan, dengan modal, selain daripada gagasan tentu. Gagasan paling penting. Tapi setelah itu kalau kita ingin bertumbuh, kita ingin berkembang, maka kita membutuhkan koneksi dan kita membutuhkan modal. Semua prasyarat itu saya mulai dengan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi di kampus. Saya betul-betul menghabiskan hari saya itu dengan berbagai kegiatan organisasi di kampus. Di tahun-tahun awal saya masuk pramuka, saya masuk Mapala, saya masuk resimen mahasiswa, saya aktif di badan eksekutif, di forum kajian Islam. Setiap hari tidak ada aktivitas yang saya lewati tanpa satu kegiatan organisasi yang bermanfaat. Dan inilah yang membentuk karakter kami. Resimen mahasiswa mendidik saya lebih disiplin. Badan eksekutif mendidik kami untuk lebih punya pengetahuan agar bisa memimpin. Forum kajian Islam membentuk saya punya pengetahuan keislaman yang insya Allah baik. Nah, inilah yang membentuk sebenarnya. Lalu ketika saya berpikir untuk memulai bisnis ini, kami dihadapkan kepada kondisi tidak punya uang. Tidak punya modal sama sekali. Nah, karena kita sudah dibesarkan dalam lingkungan organisasi ini, kita punya banyak teman-teman dan sebagainya, alhamdulillah semua hambatan yang
menghambat kita untuk bisa berbisnis itu bisa dicarikan solusinya. Ketika kami tidak punya uang, alhamdulillah ada saja teman-teman yang bisa membantu. Bahkan ketika kita membutuhkan modal yang cukup banyak pada saat itu untuk memulai operasi, pembantu Rektor 3 waktu itu bantu saya, Pak Badrul Mustafa Kemal, beliau membantu saya untuk modal. Kemudian Rektor Pak Musliar Kasim pada saat itu juga membantu kami untuk suntikan modal. Nah, alhamdulillah karena jaringan, karena koneksi itu, sedikit demi sedikit dari hambatan-hambatan yang akan kita lalui ketika membangun bisnis, itu bisa terselesaikan. Kenapa poin ini sangat penting saya sampaikan kepada terutama Adinda ya. Setelah saya keluar dari kampus, saya menyaksikan bahwa keinginan atau geliat mahasiswa untuk aktif berorganisasi itu sedikit demi sedikit berkurang. Mereka aktif dengan perkuliahan mereka, tapi mereka mengesampingkan aktivitas-aktivitas sosial yang bisa membentuk karakter mereka, bisa membentuk pemikiran mereka, mereka melupakan itu. Nah, padahal kalau saya berpikir, ada banyak hal pengetahuan dan ilmu yang kita dapatkan dalam organisasi itu yang tidak bisa kita dapatkan dalam teori-teori perkuliahan. Sangat banyak ini. Bahkan saya untuk hidup saya sekarang misalnya, kalau ditanya saya soal teori tentang mata kuliah sejarah ini, mungkin dinilai saya kalau dibuat ujian. Tapi bagi saya sejarah ini penting sebagai pengetahuan kita untuk menapaki masa depan. Nah, lebih ke situ kalau saya sebenarnya. Nah, balik kepada persoalan yang tadi. Saya betul-betul merekomendasikan kepada Adinda semua, bagi yang masih aktif kuliah, agar masuk dalam berbagai organisasi yang ada, tempalah diri kita di situ, latihlah jiwa kepemimpinan kita di situ, bentuk jaringan kita di sana, yang itu insya Allah akan mempunyai manfaat jangka panjang untuk kehidupan kita di kemudian hari. Nah, itu poin satu yang ingin saya sampaikan terkait dengan organisasi. Kemudian yang kedua, ketika kami memulai bisnis, memang harus didasari dari suatu latar belakang, Adinda. Saya memulai bisnis itu karena memang ada satu pemikiran dalam benak saya, bahwa suatu saat saya memang harus mengabdikan hidup itu di jalur politik. Mengabdikan diri itu untuk melayani masyarakat melalui jalur politik. Menjadi kepala daerah, menjadi bupati, menjadi gubernur, dan sebagainya. Itu memang adalah cita-cita saya dari dulu. Nah, pada saat saya kuliah itu saya berpikir, dalam era demokrasi sekarang, bagaimana cara cepat bagi saya untuk bisa mencapai apa yang saya mimpikan. Kalau saya berkarir sebagai misalnya PNS, mungkin lompatan itu akan sedikit lambat. Atau dulu ketika saya itu aktivis-aktivis kampus itu banyak berkarir sebagai NGO, LSM, pasca kampus mereka. Dan saya pikir pada saat itu melalui jalur itu juga mungkin lambat. Nah, disitulah saya berpikir bahwa jalan yang paling tepat untuk mencapai mimpi saya itu adalah dengan berbisnis, dengan menjadi pengusaha. Nah, itu yang menjadi latar belakang kuat. Kenapa saya akhirnya memilih jalan sebagai pengusaha ini. Nah, sudah ada 2 poin penting yang saya sampaikan kepada Adinda. Yang pertama, sukses itu tidak jatuh dari langit, dia by proses, betul-betul karena kerja keras kita. Dan untuk berbisnis selain daripada gagasan, kita membutuhkan koneksi, kita membutuhkan jaringan, kita membutuhkan modal. Semua tantangan dan hambatan itu bisa terpecahkan kalau seandainya kita pada saat di kampus, kita bisa aktif berorganisasi. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan dalam berbagai organisasi yang itu tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan. Kemudian yang kedua, ketika ada niat di dalam diri kita untuk menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur, maka harus didasarkan kepada satu latar belakang yang kuat.
yang itu menjadi motivasi bagi diri kita yang tidak pernah padam. Karena bisnis itu begini, Dinda. Mayoritas orang gagal pada 1 tahun pertama. Mayoritas orang yang mencoba untuk berbisnis itu dia gagal pada 1 tahun pertama. Karena pada 1 tahun pertama itu kita diuji. Ini bisnis bisa bertumbuh atau tidak dan sebagainya. Nah, jadi ditempa kita di sini. Kemudian ketika misalnya kita sudah punya usaha, ketika kita sudah punya bisnis, maka tantangannya adalah bagaimana cara kita menumbuhkan agar bisnis itu terus berkembang. Kalau bagi saya, Adinda, ada 2 hal yang paling penting dalam bisnis ini. Yang pertama adalah yang paling baik kita menjadi yang pertama. Dalam hal gagasan, dalam hal ide, kita menjadi yang pertama. Banyak contoh orang yang sukses ketika mereka pertama kali mengawali bisnis mereka. Misalnya Gojek dan sebagainya. Tapi menjadi yang pertama itu sulitnya minta ampun. Karena hampir semua jenis bisnis itu sudah ada yang memulainya, sudah ada yang menggelutinya. Maka pada kondisi itu kita bisa menjadi yang berbeda. Nah, mungkin saja dalam industri sejenis ada 100 atau 200 perusahaan orang yang menggarap ide bisnis yang sama. Tapi harus ada alasan yang kuat bagi konsumen kenapa mereka harus memilih kita. Nah, inilah yang saya maksud, kalau tidak mampu menjadi yang pertama, kita harus menjadi yang berbeda. Nah, kuncinya itu saja, Adinda. Jadi tidak rumit-rumit juga berbisnis. Dan yang paling sulit sebenarnya adalah memulai. Jadi orang takut untuk memulai. Kalau kita sudah punya ide, satu juga yang harus kita lakukan itu adalah kita harus punya mentor. Mentor itu tujuannya adalah agar kita punya orang yang bisa memberikan advice, memberikan nasihat kepada kita, agar tidak terlalu banyak uang sekolah yang kita keluarkan, sampai pada tahap kita bisa sukses dalam bisnis itu. Nah, kalau kita tidak punya mentor, banyak akan kita lalui yang mungkin saja menyebabkan kita rugi di tengah, sehingga banyak punya pendek. Saya di dalam jadwal itu 10 menit saja. Jadi secara garis besar itu yang ingin saya sampaikan kepada Dinda. Pertama, saya ulang lagi, aktiflah dalam berbagai kegiatan organisasi dan sekaligus. Sebenarnya ini hanya untuk bisnis saja, tapi sangat banyak manfaat untuk masa depan kita. Salah satunya ini, saya lulusan perguruan banyak yang tidak menjawab dan kebutuhan pajak. Saya melakukan ini. Dari ketika saya mereview mereka, walaupun mereka itu sarjana, banyak yang saya dapati mereka itu hanya paham teori buku saja. Mereka tidak mampu menerjemahkan bahasa-bahasa teori menjadi bahasa-bahasa sudah dimengerti oleh banyak. Nah, ini komunikasi manfaat bisa kita dapatkan melalui organisasi. Jadi itulah ikut berbagai kegiatan organisasi. Mungkin Rinda, kalau nanti ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak sekali kepada Bapak Rizky Kurniawan Nakasri SS yang telah menjabarkan bagaimana sepak terjang beliau dalam mengawali dunia bisnis dan juga karirnya, yaitu dari roti bakar. Terus sempat juga
menggeluti dunia jamur tiram, terus setelah itu baru wisata tour and travel yaitu AET, dan sekarang sudah menjadi wakil bupati 50 kota. Nah, dari catatan dari Bapak Rizky ini kita penting adalah kita harus menjaring yang namanya koneksi lebih banyak lagi. Selain mempunyai koneksi yang banyak lagi, kita harus mempunyai ide dan juga gagasan yang baik untuk bisa yang lebih inovatif, untuk bisa menjadikan ide kita ini bisa dipakai untuk diri kita sendiri dan juga tentunya untuk orang banyak gitu ya Bapak ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber kita pada siang hari ini. Saatnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan kepada seluruh tanya, kepada seluruh partisipan ataupun juga peserta seminar kita pada siang hari ini. Monggo silakan yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Panitia akan menunjuk siapa yang bertanya untuk sesi kedua ini sebagai orang yang pertama. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya pada siang hari ini dengan pembahasan kita menjadi entrepreneur dalam berbagai bidang. Tadi ada Bapak Letkol CAJ Jenny Akmal MSI, ada Profesor Dr. Herwandi M. ada Dr. Anda Safia Mardaliati, dan yang terakhir tadi ada Bapak Rizky Kurniawan Nakasri SS yang baru saja pulang dari Pekanbaru gitu ya Bapak ya, langsung untuk mengikuti kegiatan seminar kita, webinar kita pada siang hari ini. Bagaimana kepada seluruh teman-teman yang ingin bertanya ataupun partisipan yang ingin mengkulik lagi kepada pemerintah, langsung saja raise hand tangannya, atau yang malu-malu bisa tanya di kolom komentar kita. Bagaimana panitia, sudah ada yang ingin bertanya? Oke, kita sudah ada pertanyaan dari siapa kira-kira yang ingin bertanya pada pembahasan kita pada siang hari ini? Mungkin yang ingin bertanya kepada Bapak Letkol, terus pada Bapak Herwandi juga bisa, pada Dr. Ada Safia Mardaliati, dan juga pada Bapak Rizky Kurniawan Nakasri SS. Bagaimana, sudah ada panitia yang ingin bertanya bersama kita pada siang hari ini dengan pembahasan kita? Ada? Nah, sebenarnya kita menunggu pertanyaan dari partisipan. Nah, mungkin juga meminta waktu kepada seluruh pemateri kita untuk menyiapkan closing statement untuk pembahasan kita pada siang hari ini. Bagaimana panitia, sudah ada yang ingin bertanya partisipan kita atau peserta? Kayaknya pada malu-malu gitu ya Bapak ya, dan Ibu semuanya. Oke, baik. Ini ada Laila. Oke, coba ini beliau bertanya di kolom komentar kita via chat gitu ya, mungkin Kiki baca terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Azira Astapraja dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas, ingin bertanya kepada pemateri. Nah, ini pertanyaan adalah bagaimana cara menangani stigma masyarakat terhadap lulusan ilmu sejarah yang ingin menjadi wirausahawan maksudnya, karena seringkali jurusan sejarah ini dianggap tidak relevan dengan pilihan profesi tersebut. Sekian dan terima kasih. Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana? Pemateri sudah bisa dimengerti pertanyaannya? Bagaimana jurusan sejarah ini untuk bisa masyarakat itu berasumsi katanya tidak relevan jurusan kita untuk berkecimpung dalam dunia usaha. Oke. Mungkin yang ingin menjawab pertanyaan pertama dari siapa terlebih dahulu? Mungkin dari pemateri kita. Ditujukan kepada siapa? Ke seluruh pemateri. Mungkin bisa diwakili saja. Oke, saya yang jawab ya. Baik, siap Uni Dede. Silakan Uni. Bagaimana menanggapi stigma masyarakat terhadap lulusan sejarah yang mau berwirausaha tidak sesuai dengan latar belakang ilmunya, begitu? Iya. Termasuk saya. Iya. Termasuk saya. Benar-benar ini ya. Ya, jadi sekarang begini, kalau kita maksudnya gini, tidak harus selalu mungkin kita mendalami sebuah ilmu semacam ini ya, kita kuliah sekarang nih di ilmu sejarah, terus kita nantinya akan berkecimpung di seperti yang semua di lingkungan yang sejarah, tidak harus, karena saya bilang tadi kembali ke pasiennya kita pasiennya kita itu apa gitu. Nah, kita
tidak harus selalu sebuah ilmu yang kita terapkan sesuai dengan apa yang kita dapat Jalan. kemarin begitu. Nah, Ya, ini jadi tidak ada gangguan jaringan. basic kita, sebab teman-teman yang ada di kuliahan dengan apapun teman yang kita buat, itu bisa akan mendukung suatu usaha yang kita buat. Jadi mungkin masyarakat menganggap kenapa sih lulusan ilmu sejarah itu seperti saya, lulusan ilmu sejarah kerjanya buka sekolah musik, terus kerjanya jualan ini ya, saya jualan herbal juga, saya jual online masak juga. Nah itu kenapa? Sekarang apapun yang kita lakukan itu sesuai yang tahu, maka tadi yang tahu dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, masyarakat itu kita jawab saja dengan baik-baik. Nah, mungkin boleh kita berlatar belakang ilmu sejarah, tapi rezeki saya itu di sini. Nah, itu Allah sudah menakdirkan. Percayalah kepada takdir apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak tahu kita mau jadi apa. Apakah Kiki tahu 5 tahun lagi Kiki menjadi apa? Belum tahu. Semuanya kita akan proses dulu. Kita proses, kita capailah apa yang kita cocok dengan kita. Nah, itulah kita begitu. Jadi mungkin ini adalah stigma dari masyarakat yang mungkin masih dalam wawasannya ini ya, masih belum berpikir kalau jurusan sejarah itu hanya berkecimpung di bidang penelitian, di museum atau dimanapun, tidak. Sekarang toh lapangan kerja juga di bank juga menerima lulusan segala jurusan, tidak hanya kepada ekonomi dan hukum dan bisnis saja, semua jurusan diterima. Nah, apa salahnya kalau kita punya bakat wirausaha? Orang bilang dulu bakat untuk berdagang itu sesuai dengan ajarannya kita, agama Islam itu paling bagus dalam berdagang itu, kenapa tidak kita salurkan gitu? Jadi kita bukan kita melawan stigma masyarakat, tidak. Kita mungkin ingin merubah cara berpikir masyarakat kita yang mungkin kita akan bawa lebih maju lagi ke depan. Kalau sebuah ilmu itu tidak harus selalu di ilmu itu. Ilmu itu banyak ilmu yang kita pelajari yang akan menjadi kita satukan, akan bersinergi untuk menjadi basic kita untuk kedepannya menjadi apa gitu. Setuju. Ya. Setuju banget. Oke. Iya. Baik, luar biasa. Mungkin dari pemateri yang lain ingin ada yang menambahkan dari pertanyaan, mungkin Kiki manggil kakak aja ya, kakak Laila Azira yang bertanya tentang ketidakrelevanan jurusan sejarah dengan menjadi wirausahawan. Mungkin ada yang bisa berikan jawaban yang lain mungkin pada materi kita. Yang penting kita tidak usah mempedulikan apa omongan orang gitu ya, Uni ya. Kita harus Be pilih yourself. dulu apa yang Be kita yourself. lakukan. Yes, be yourself. Gitu. Jadilah diri kita sendiri. Dengan Jangan kita bertindak di bawah pengaruh orang. Jangan kita ikut-ikutan. Untuk menjadi diri sendiri itu, inilah produk kita, inilah kita. Kita akan memunculkan di masyarakat, ini kita. Kita tidak bisa sama dengan orang. Kalau kita punya pemikiran sendiri, kita punya ide sendiri, kalau kita sama ya sama dong yang kita jual ke orang semua kan. Tidak ada bedanya. Nah, kita harus cari, itu saya bilang tadi, kita harus bisa melihat situasi apa yang perlu oleh masyarakat sekarang kalau kita betul-betul punya bakat seperti itu. Nah, ilmu sejarah itu salah satu untuk menjadi penyokong kita, menjadi salah satu faktor yang akan membuat kita bisa lebih menggeliat lagi di bidang dagang. Toh kita tidak bisa terlepas, ilmu sejarah juga lebih luas cakupannya, tidak bisa terlepas dari itu. Setuju. Jadi besok kita membayar itu. Bagaimana Laila? Kayaknya sudah terjawab pertanyaan dari Laila gitu ya, Uni, diwakili oleh Uni. Baik, dari Laila responnya itu baik. Terima kasih banyak buat atas pemaparannya. Oke. Baik. Terima kasih Uni. Berikutnya kita ke penanya berikutnya, ada dari Salsabila Miska. Ini izin bertanya panitia. Boleh, panitia tidak melarang untuk yang ingin bertanya. Malah mendukung gitu ya. Bagaimana cara agar kita lebih memahami passion, apalagi misalnya untuk memulai berwirausaha. Karena seperti yang dikatakan Bapak Rizky tadi, kalau semua bilang wirausaha sudah ada yang memulai dan harus menjadi yang berbeda. Nah, ini pertanyaan langsung ke Bapak Rizky. Ini bagaimana ini Bapak Rizky? Ya, halo, selamat siang Bapak Rizky, masih bersama kita pada siang hari ini. Tadi passion pun sempat disinggung tadi ya Uni Dede ya, menjawab tadi Uni.
Bagaimana dengan Bapak Rizky? Masih bersama kita pada siang hari ini? Halo, selamat siang Bapak Rizky. Masih bersama kita? Pak Rizky yang mod itu. Oh, Bapak Rizky unmute mungkin bisa di buka untuk bisa menjawab pertanyaan Kedengaran ya? dari Salsabila. Iya. Kedengaran ya? Oh, nggak kedengaran. Izin Pak, ini kayak bacakan lagi. Bapak Rizky, izin tanya. Iya. Pertanyaan dari Salsabila Miska. Bagaimana cara agar kita lebih memahami passion? Ada Sorry, Pak. Kayaknya mungkin ada sedikit kendala di jaringan dari... Halo. Ya, halo Bapak Rizky, selamat siang. Halo. Iya, halo Bapak. Bisa mendengar suara Kiki dengan jelas? Oke, mungkin sedikit terkendala dengan jaringan gitu ya dari Bapak Rizky. Mungkin dari pemateri yang lain bisa membantu menjawab dari pertanyaan dari Salsabila Miska ini. Mungkin kepada Bapak Jenny Akmal, atau Bapak juga Herwandi, dan juga Uni Dede juga bisa membantu menjawab pertanyaan dari... Ya, halo Bapak Rizky. Enggak ya? Mohon maaf Bapak, suara Bapak di sini kita menerimanya putus-putus. Halo Ki, kedengaran Ki? Kedengaran Bapak, tapi putus-putus suara Bapak kami menangkapnya. Mungkin gangguan jaringan atau sinyal. Halo. Oke, mungkin kita alihkan dulu pertanyaannya ya. Kita keep lebih dahulu dari pertanyaan Salsabila untuk Bapak Rizky, mungkin bisa dibantu ataupun juga ada jawaban lain gitu dari pemateri kita. Mungkin kepada Bapak Herwandi atau Bapak Jenny Akmal. Tes. Oke, baik. Ya, halo Bapak Rizky, bisa mendengar suara Kiki dengan jelas? Ya, udah kedengaran nggak? Sudah, suara Bapak sudah bersih, kami menangkap di sini. Oke. Pertanyaannya Terima kasih tadi. ya pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan nomor 1, nomor 2 saya pikir. Iya. Jadi saya saja sedikit. Yang pertama, tidak ada satu disiplin ilmu yang wajib untuk kita berkarir sebagai pengusaha. Tidak harus orang ilmu ekonomi, tidak harus orang manajemen, tapi semua orang dengan latar belakang apapun, mereka bisa menjadi pengusaha, mereka bisa menjadi ini harus kita sadari. Bisnis. Izin mohon maaf sebelumnya Bapak. Enggak jelas. Ini suaranya agak sedikit terputus-putus gitu Bapak. Kurang jelas dengan apa yang Bapak sampaikan. Nggak kedengaran ya? Kedengaran tapi putus-putus sinyalnya Bapak. Atau operator boleh, bisa dibantu dengan pemateri kita yang lain. Mungkin ada yang lain bisa bersedia membantu menjawab. Baik Bapak Herwandi. Ya. Pada prinsipnya semua program studi atau semua bidang ilmu sebetulnya bisa berwirausaha gitu ya. Itu prinsip pertama dulu. Tidak harus dari ekonomi, tidak harus dari bisnis ya, yang benar-benar menggelutin konsep-konsep wirausaha, benar-benar menggelutin yang hal-hal seperti itu. Apalagi hari ini itu disadari betul oleh kementerian misalnya kan, bahwa orang-orang yang dalam secara keilmuan bisa masuk ke dunia bisnis meskipun tidak dari program studi yang hubungannya dengan bisnis itu sendiri, itu bisa. Nah, oleh sebab itu semua program studi hari ini diwajibkan masuk ke kurikulum MBKM itu. Mereka belajar kampus mereka begitu. Intinya adalah bahwa di dalam program studi memang ada garis-garis keilmuan yang dibunyikan di situ, dipelajari di situ, tetapi ada kebebasan kemudian yang kita berikan kepada mahasiswa untuk mendalamin
dunia selain dari dunia program studinya begitu. Jadi dunia di luar program studinya itu mereka dari sejarah bisa ngambil teknik, dari sejarah bisa ngambil ekonomi, dari sejarah bisa ngambil yang lain gitu. Dalam artian bebas ngambil di dunia real di lapangan. Kemudian ada 9 program yang diciptakan hari ini misalnya sampai kepada persoalan pembangunan desa, asistensi research, proyek kemanusiaan dan seterusnya, pembangunan desa atau dan sejenis itu gitu. Nah, sebetulnya itu arahnya adalah untuk membuka diri kepada semua alumni untuk bisa berkiprah secepat mungkin untuk berkiprah dalam masyarakat, termasuk juga di dalam bisnis gitu. Apalagi di semua program studi ditawarkan juga mata kuliah kewirausahaan. Dalam tanda benar ya, memang ada teori-teori di dalamnya, tetapi prakteknya dia dibuka sedemikian rupa. Ada program-program khusus yang diberi kepada mahasiswa untuk mengembangkan wirausahaannya sendiri, gitu. Nah, mungkin saya tidak tahu dari saudara Rizky dulu dapat itu apa tidak, tetapi waktu tahun 2010 itu sudah mulai ditawarkan sebetulnya di Universitas Andalas bisa membantu semua mahasiswa yang akan bergerak di dalam bidang kewirausahaan, sehingga mereka dibantu kalau tidak salah itu sekitar 5 jutaan sampai 10 jutaan kalau tidak salah dari awal. Saya kebetulan pernah menjadi dekan dan itu ada beberapa aktivis yang datang kepada saya di fakultas juga dulu mengembangkan seperti pisang di dalamnya pakai keju dan ada di dalamnya pakai coklat gitu. Jadi pisang coklat, ada pisang keju. Mereka tawarkan kepada kami, pimpinan pada waktu itu, dia sama dengan Rizky, dia pakai gerobak, ada yang gerobaknya di sekitar kampus, ada yang gerobaknya sekitar Pasar Baru, bahkan sampai di sekitar Padang. Waktu itu sudah berjumlah sekitar 20 gerobak yang tidak salah saya. Saya tidak ingat namanya sekarang, tidak tahu saya. Sempat juga kita meminjamkan modal beberapa kepada mereka, baik dari fakultas maupun dari pribadi gitu. Pada tahun 2009 sampai 2013 saya sempat menghadapi beberapa orang seperti itu. Artinya apa? Kita secara program sebetulnya khusus di program studi sejarah hari ini sudah membuka sedemikian rupa kalau keinginan dari mahasiswa menjadi seorang entrepreneur pun itu dibuka peluang seluas mungkin. Termasuk juga memberikan kuliah-kuliah yang sifatnya teoritis dan praktis di lapangan gitu. Mereka dibawa ke lapangan semua hari ini. Nah, ini saya sokong apa yang dikemukakan oleh Rizky dan Mbak Dede dari Uni Dede bahwa passion itu memang perlu dibangun dari awal, lalu kemudian brand perlu dibangun dari awal gitu. Tadi ada yang menyatakan kalau kita sudah mulai dari awal, lalu bagaimana kita membedakan dengan yang lain, maka itu brand itu harus kita bangun sendiri gitu. Jadi passion ada pada diri kita, lalu membangun brand dengan bisnis kita. Itu barangkali yang mungkin tambahannya bagi saya. Artinya apa? Di fakultas ada kurikulum yang kita bangun, lalu kemudian memaksa juga hari ini mahasiswa keluar kampus untuk mengembangkan dirinya termasuk wirausahaan. Jadi ini semua kembali kepada mahasiswa mau menjadi abdi negara dengan PNS atau menjadi wirausahaan yang berhasil di lapangan. Itu kembali kepada mereka semua nanti. Kira-kira itu tambahannya mungkin bisa ditambah oleh kawan-kawan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali jabaran dari Bapak Herwadi. Sepertinya sudah mewakili ya jawaban dari pertanyaan dari Salsabila dan juga Laila. Berikut ini Bapak dan Ibu pemateri kita yang kami hormati, ini ada pertanyaan berikutnya. Ada Elvita Yulianti. Pertanyaan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Uni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin saya Elvita mahasiswa sejarah Universitas Andalas mau bertanya secara terbuka kepada UDA dan UNI yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Saya pikir zona nyaman itu sering jadi hambatan real yang membuat ide dan kreativitas jarang tereksplor. Terlebih saat kondisi pandemik sekarang. Nah, jadi bagaimana penyesuaian basic ilmu sejarah dengan kondisi kontemporer yang terkadang tidak gali potensinya dari kami mahasiswa saat ini. Nah, serta ada langkah efektif yang dapat membangun passion kami dari menyesuaikan ilmu yang kami dapat dengan kebutuhan kontemporer sekarang dan ke depannya. Mungkin saya ingin dengar pendapat dan masukannya Uni ataupun UDA pemateri. Baik, terima kasih. Bagaimana pemateri sudah bisa dipahami dari pertanyaan Elvita Yulianti ini?
mengkaitkan ilmu sejarah kontemporer kita untuk masa depan dan juga untuk sekarang juga. Oke, oke. Baik, silakan untuk dijawab. Oke, saya coba jawab. Baik, silakan Bapak. Ya, pandemi sekarang memang memaksa kita untuk beralih kepada media lain sebetulnya untuk mengembangkan diri gitu ya. Tadi dari awal saya sudah garis bawahi bahwa historio entrepreneur itu memberi peluang yang besar sebetulnya untuk berkembang baik yang secara luring maupun secara daring itu gitu. Maksud saya begini, media sosial sangat memberikan peluang besar sebetulnya kepada kita, tidak terbatas kepada mereka yang sudah menjadi sarjana atau mereka yang baru-baru, bahkan anak kecil pun bisa menjadi entrepreneur pada hari ini. Karena dunia IT membuka peluang semua untuk menjadi pengusaha. Menurut saya begini, dunia daring hari ini, IT yang menyokong sedemikian rupa, banyak orang menjadi blogger misalnya, atau menjadi YouTuber misalnya. Itu adalah sebetulnya tidak jauh dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tadi sudah bikin bahwa lakukanlah penelitian-penelitian kecil bagi Ananda semua di lapangan misalnya, lalu kemudian bikin sesuatu konten-konten yang menarik, baik itu dalam bidang budaya atau di bidang apa yang berhubungan dengan pelajaran kita, atau memang sesuatu yang sangat unik ya di daerah-daerah kita, itu akan menjadi sesuatu yang dicari oleh orang. Misalnya keunikan kuliner saja dijadikan konten pokok dari konten dari YouTube itu sendiri, itu justru dicari orang gitu. Dalam artian banyak juga peminat yang resep-resep kuliner tradisional misalnya dicari mereka. Kalau konten itu yang kita bangun dari hari ke hari, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Pengalaman orang-orang di Jawa Timur misalnya menjadi YouTuber, satu kampung jadi YouTuber. Mereka punya peluang juga untuk menyebarkan pengalamannya kepada yang lain gitu. Nah, saya tadi kan materi saya sederhana saja. Kita bisa hilirisasi, membuat film-film dokumenter atau film-film sejarah atau hal-hal yang sejenis dengan itu, yang kemudian sama produknya sebetulnya dengan produk-produk TikTok ya, sama produknya dengan yang YouTube itu sendiri, sehingga orang bisa menikmatinya, bahkan bisa disokong oleh sponsor-sponsor yang mungkin bisa menghasilkan uang untuk kita gitu. YouTuber itu memang kreativitas yang diminta. Seorang yang bisa mengambil kegiatan-kegiatan mobil pendakian Silayang Karyang saja itu sudah menjadi konten yang sangat menarik. Atau kelok ini di pendakian Lubuk Perahu ke atas itu menjadi yang sangat menarik malah di dunia YouTube dan di dunia IT hari ini. Saya kira itu sebagai tambahan saja. Jadi itu tergantung kepada kreativitas kita ke depan. Terima kasih. Nama yang lain silakan. Berarti semuanya itu adalah tergantung kembali lagi dari kita, cara pengemasannya dan juga kreativitas yang kita miliki agar menjadikan sebuah produk itu menjadi unik gitu ya Bapak ya. Baik. Mungkin dari materi berikutnya yang ingin memberikan tambahan ataupun juga yang ingin mempunyai sudut pandang yang berbeda, silakan saja langsung saja untuk menjawab pertanyaan dari penanya kita. Oke, bagaimana? Kayaknya sudah cukup ya untuk sesi pertanyaan panitia ya. Sudah cukup ya? Oke. Ya. Oke, boleh silakan kepada yang raise hand bisa bertanya. Ini sesi penanya terakhir pada sore hari ini. Karena kita sudah memasuki waktu puasa. Silakan yang ingin bertanya. Sebelumnya itu mohon di-on-kan kameranya agar kita terlihat lebih jelas. Silakan. Silakan bertanya. Ada Bang Asril Andespa. Selamat sore, Bang Asril. Silakan berikan pertanyaan.
pada pemateri kita pada siang hari ini. Halo Bang Asril, selamat sore. Baik, izin bertanya moderator. Oke, baik. Silakan lanjut. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa. Ya, oke lah. Disuruh buka videonya. Oke. Saya ingin bertanya. Pertama adalah mengenai tantangan mahasiswa sejarah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa juga saya saling berbagi ya. Pertama adalah mengenai saya masih ingat pelajaran yang dikasih oleh sejarah itu masalah kewirausahaan gitu. Mata kuliahnya ada mata kuliah kewirausahaan. Nah di situ, mohon maaf, ini sambil berbagi ya moderator, nggak apa-apa kan moderator? Monggo, silakan. Nah jadi di situ saya mengambil sebuah peluang gitu. Nah jadi saya melihat ada sebuah peluang yang bisa saya kembangkan, apalagi kita masuk sejarah. Contohnya saja adalah kita membuat suatu IO gitu. Misalnya kami membuat satu IO yang namanya satu tour and travel guide gitu. Nah, jadi di situ kita sebagai mahasiswa sejarah, misalnya kita akan membuat sebuah sebuah kajian pariwisata, misalnya Minangkabau Education Tour misalnya kan. Nah, kita sebagai mahasiswa sejarah misalnya ada potensi wisata, kita yang akan menjadi sebagai guide-nya gitu. Misalnya ada tamu yang datang ke Pantai Air Manis, misalnya ada tamu yang datang ke situs-situs sejarah, kita membuat satu misalnya kata Pak Herwandi tadi, membuat satu media sosial gitu, website gitu. Kita membuat website mengenai wisata. Nah, situ kita buat bagaimana kita kembangkan. Nanti ada ketika orang pengen wisata ke Sumbar, maka website kita yang pertama yang muncul. Begitu yang kami lakukan itu. Misalnya orang wisata ke Minangkabau, maka website kami yang timbul gitu. Nah, maka orang tuh langsung menghubungi kita gitu. Nah, jadi bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa mengembangkan dan keluar dari zona nyaman itu. Memang kegagalan yang paling utama yang kita rasakan terlebih dahulu. Tetapi kita seiring berjalannya waktu, kita bisa menikmati hal itu gitu. Nah, jadi alhamdulillah kami dari Jen sudah berkembang jauh lah usaha kami itu sebagai tour and travel dan penyediaan orang-orang yang pergi kayak orang ke gunung, ke pulau, kami lah sebagai mahasiswa sejarah yang menjadi guide-nya gitu. Nah, keluar dari zona nyaman. Yang kedua, relasi organisasi bisa mengembangkan kita juga gitu. Nah, pertanyaan saya yang ingin tanyakan kepada Bapak Herwandi gitu. Nah, pertama, apakah kami sebagai mahasiswa sejarah akan ada proposal gitu, proposal PKM. Nah, di luar proposal PKM itu apakah kami bisa menemui Bapak untuk mengajukan sebuah usaha gitu dari mahasiswa sejarah gitu. Ya, dikembalikan moderator. Baik, siap. Terima kasih. Ini pertanyaannya langsung tertuju kepada Bapak Profesor Herwandi ya. Baik, silakan kepada Bapak Herwandi untuk bisa menjawab pertanyaan pertanyaan kita. Oke, Asril masih masih aktif kuliah ya. Baik, di dalam program di dalam program Universitas Andalas itu ada program kewirausahaan ya. Ada tentuan untuk calon-calon wirausahaan ada. Lalu kemudian apakah di fakultas ada program itu? Fakultas hari ini tidak ada yang khusus untuk membantu kewirausahaan yang seperti itu. Tetapi selalu ada diarahkan ke WR3 sebetulnya biasanya. Nah, kalau memang itu nanti ada keinginan untuk mengajukan proposal seperti itu, silakan, kami akan mencarikan jalan keluarnya untuk sampai ke Universitas Andalas bisa. Di tingkat fakultas kita coba juga untuk mencarikan peluang-peluang nanti. Begitu, Asril, sudah dengar ya? Sepertinya mendengar dengan jawaban yang telah Bapak berikan. Oke, jawabannya sudah jelas. Oke, sudah jelas. Berarti akan bagaimanapun kondisi dan situasinya akan dicari jalan tengah, gitu ya Bapak ya? Dan ya, kita carikan jalan keluarnya di Andalas nanti, di fakultas juga. Baik,
Siap. Semoga jawaban dari Bapak Herwandi ini bisa menjawab dari pertanyaan dari Saudara Asril tadi. Baik, sepertinya kita sudah sampai di penghujung ini Bapak dan juga Ibu untuk sesi yang kedua pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita, ada Bapak Letkol CAJ Jenny Akmal MSI, ada Bapak Profesor Dr. Herwandi M. Kum, ada Dr. Andan Safia Mardaliati, ada Bapak Rizky Kurniawan, Nakasri SS yang telah menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya untuk bisa berbagi pada kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan tentunya juga bisa membuka relasi selebar-lebarnya dan juga membuka jaringan kepada alumni sejarah terkhususnya. Baiklah, terima kasih. Sebelum itu Kiki mengucapkan pada sponsorship kita ada Semen Padang, ada AET Travel Indonesia, PT Penjuru Wisata Negeri, BPNB, Balai Pelestarian Nilai Kebudayaan Sumatera Barat, ada Minanglip, support by Equator Media, GC Institute, Cyber Music, dan acara ini terselenggara berkat TPP IKA Sejarah